berhasil mempertahankan eksistensi nih selama puluhan tahun di musik gitu. Tapi kayaknya banyak orang yang menganggap ada yang kurang berhasil di sisi asmaranya gitu kan. Nah itu memang dari Kak Eri sendiri memang maksudnya nggak memikirkan atau seperti apa, apalagi kan Kak Eri juga sudah ngomong hal ini juga di podcast gitu, di YouTube gitu kan. Nah kita juga mau nanyain lagi nih gitu, seperti apa sih pandangan Kak Eri sekarang gitu, mungkin sekarang di usianya sekarang tentang asmara atau pernikahan atau seperti apa gitu kayak asmara, langsung speechless aku tanya asmara. Yang pasti I'm single and very happy gitu. Enggak. Jadi gini, jujur aku nggak tahu ya, aku tuh orangnya mungkin karena dari kecil udah terbiasa mandiri kali ya, udah biasa cari uang sendiri. Jadi kayak hidupku tuh nggak bergantung gitu loh, terlebih sama cowok atau pasangan hidup gitu ya. Dan jadi kalau memang ada rezeki di mana memang aku bisa mendapatkan seseorang sebagai pasangan hidup gitu ya, walaupun istilahnya mungkin dari background yang berbeda atau apapun itu, ya aku syukuri aja, aku jalani secara serius. Tapi kalau pada akhirnya tidak berhasil, ya sudah gitu, maksudnya ya mengalir aja gitu. Kita bersabar untuk yang terbaik nanti ke depan. Jadi bisa dibilang mungkin nggak tahu antara bodoh atau naif, tipis banget ya bedanya. Tapi aku jujur, seumur hidup aku nggak pernah kenal yang namanya cinta monyet. Nyomblangin teman sering dari mulai sekolah dan selalu berhasil mereka sampai menikah. Tapi aku sendiri nggak pernah begitu. Aku baru pertama kali aku mengenal cinta itu saat kuliah. Ketika ditembak aku nolak karena aku nggak ngerti itu cinta. Nah ketika pada akhirnya yang nembak aku dia harus sekolah ke Jerman, disitulah aku merasakan jatuh cinta sekaligus patah hati. Nah itu ya, itu aneh banget sih rasanya. Jadi seumur hidup aku baru pacaran 3 kali gitu, dan tiga-tiganya dengan background yang berbeda, dengan karakter yang berbeda. Jadi aku nggak punya tipe khusus. Tapi ya setelah berjalannya waktu ya, kalau memang aku belum bisa melanjutkan itu ke area yang lebih serius, ya aku tetap bersyukur gitu, karena dalam kesendirianku juga aku masih tetap produktif, jadi masih bisa lebih me time gitu. Jadi bersyukur aja, intinya ya tetap berdoa, bukannya nggak mau nikah gitu, ya mau menikah gitu. Cuman ya nanti biar waktunya Tuhan yang terbaik lah gitu. Tapi Kak Eri, keinginan untuk menikah itu masih besar nggak sih, atau mungkin hanya mimpi sebagian kecil aja, atau mungkin seperti apa sih Kak di usia sekarang? Aku nggak tahu kalau mimpi atau keinginan lagi itu nikah ya. Dari mulai SMA dulu aku harus nikah umur 20 tahun gitu. Ternyata lewat 20 tahun nih gitu. Ternyata ganti lagi gitu, dan sebagainya. Pada akhirnya aku ngerasa bahwa oh iya ya, bahwa ternyata memang keinginan atau harapan itu kadang-kadang tidak sesuai gitu. Tapi aku selalu bersyukur dalam arti ya mungkin Tuhan ingin menunjukkan suatu hal yang lain, yang lebih baik mungkin lagi ke depan. Jadi ya aku bersyukur aja. Tapi mungkin kalau menikah sekarang bukan harapan, bukan keinginan. Kalau aku menikah itu mujizat Tuhan gitu ya. Soalnya umurnya kan memang masih belia gitu, gimana? Tapi maaf, gitu. Ada rasa trauma kah, atau melihat banyak memang artis yang banyak bercerai tersebut jadi takut untuk berumah tangga, ada nggak sih rasa seperti itu? Trauma ada sih, jujur ada ya. Sedikit tapi tidak dominan. Lebih kepada dari melihat rumah tangga beberapa teman-teman artis yang memang dari mulai pacarannya aku tahu gitu ya, curhatannya aku tahu gitu, betapa bahagianya mereka menikah dengan alasan klise karena cocok gitu. Ujung-ujungnya berpisah karena tidak cocok gitu. Jadi setelah aku pikir, oh ternyata menikah itu kita tidak mencari yang cocok ya, tapi bagaimana bisa menyatukan perbedaan gitu, saling menghargai perbedaan yang ada kan gitu. Dan hal itu mungkin bukan suatu hal yang mudah untuk didapatkan, tapi bukan berarti juga tidak mungkin gitu. Jadi kalau trauma ada, tapi itu tidak mendominasi dan menjadi alasan kenapa sampai sekarang aku masih Sendiri ya. Terima kasih. Sama-sama.